Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bongkar resep ya, olahan dari tape singkong. Ini cara buatnya gampang banget, hanya dikukus aja. Bisa untuk ide jualan maupun bisa untuk snack harian keluarga, namanya kue bulan labu tape. Nah, seperti apa prosesnya? Simak video sampai selesai. Masak untuk air gula merah, ada seperempat gelas air dan tambahkan 100 gram gula merah ya. Masak hingga gulanya mencair seperti ini. Kalau sudah matikan apinya, lalu di sini aku siapkan bahan untuk isian, ada 1 sendok makan margarin. Masak hingga margarin meleleh atau mencair. Kemudian siapkan tape singkong yang sudah dihaluskannya sebanyak 300 gram. Lalu setelah margarinnya mencair, masukkan tape singkongnya. Kemudian di sini juga akan aku tambahkan dengan air gula merah dengan disaring seperti ini ya, supaya kotorannya tidak ikut. Lalu masak hingga airnya ini mengering. Untuk memasaknya, gunakan apinya api sedang cenderung kecil aja, jangan terlalu besar supaya tidak gosong hasilnya. Lalu aku tambahkan juga seperempat sendok teh vanili bubuk. Aduk hingga tercampur rata. Masak terus ya hingga airnya ini sedikit mengering. Nah, jika airnya sudah mengering seperti ini, masukkan 1 sendok makan tepung maizena. Kemudian aduk-aduk dan masak hingga menjadi kalis. Sekali lagi ya, untuk penggunaan apinya gunakan api yang sedang cenderung kecil aja supaya tidak cepat gosong nanti di bagian dasarnya. Nah, jika sudah menjadi kalis seperti ini, kemudian matikan untuk api kompornya, lalu dinginkan terlebih dahulu. Oke, selanjutnya aku akan siapkan bahan untuk kulit. Di sini aku menggunakan 250 gram labu kuning yang aku kukus ya hingga empuk. Dan kalau sudah empuk seperti ini, selagi masih panas langsung aja dihaluskan, lalu tunggu hingga dingin. Selanjutnya, jika sudah menjadi dingin, di sini aku siapkan untuk 12 sendok makan tepung ketan ya. Ini sudah aku sangrai dan juga sudah dingin. Ini akan aku campur terlebih dahulu sama labu kuningnya. Jadi harus disangrai ya supaya matang. Nah, kemudian tambahkan 2 sendok makan tepung terigu, lalu juga 2 sendok makan margarin. Selanjutnya tambahkan setengah sendok teh garam. Lalu aduk dan uleni hingga menjadi kalis. Nah, kenapa untuk tepung beras ketannya harus disangrai terlebih dahulu? Supaya nanti hasilnya saat dikukus itu bisa matang sempurna ya untuk tepung beras ketan putihnya. Nah, ini akan aku ulen aja manual dengan menggunakan tangan. Nah, di sini jika nanti adonannya masih kelembekan, boleh ditambahkan dengan tepung ketan sedikit demi sedikit hingga teksturnya seperti ini. Oke, setelah teksturnya seperti ini, kemudian akan aku bagi ya. Adonan kulit ini masing-masing beratnya 30 gram. Kemudian untuk adonan isi itu beratnya masing-masing 20 gram. Nah, di sini aku akan siapkan cetakan kue bulan ya. Seperti ini yang sudah diolesi dengan margarin tipis-tipis dan aku tabur dengan tepung ketan tipis-tipis juga. Nah, kemudian ambil adonan kulit yang beratnya 30 gram tadi, lalu tengahnya diisi dengan isian tape tadi yang sudah dibuat ya, ini dengan berat 20 gram, jadi total beratnya adonan ini 50 gram.
Nah, bikin bulatan, kemudian cetak dengan menggunakan cetakan kue bulan. Tinggal ditekan aja, diratakan dulu, baru ditekan. Untuk menekannya tidak perlu terlalu kuat ya, jadi pelan-pelan aja. Nah, seperti ini hasilnya, cantik banget ya. Nah, ini nanti akan aku kukus ya. Jadi pengukus di sini sudah harus kalian siapkan dan pastikan airnya mendidih. Lalu untuk penggunaan apinya nanti saat mengukus gunakan api yang sedang cenderung kecil aja. Nah, untuk mengukus juga jangan lupa loyangnya itu alasi dengan menggunakan kertas baking paper atau boleh juga dialasi dengan menggunakan daun pisang. Ini tinggal diisikan aja ya untuk isian tapenya di bagian tengahnya seperti ini. Jadi jangan terbalik ya, untuk adonan kulitnya yang 30 gram, lalu adonan isinya seberat 20 gram. Karena cetakan kue bulanku ini pas banget di ukuran atau di berat adonan 50 gram. Oke, setelah semuanya selesai, kemudian akan aku letakkan ke dalam loyang yang sudah aku alasi dengan kertas baking paper atau kertas panggang. Nah, kemudian kukus selama 15 menit, api sedang cenderung kecil, dan setiap 5 menit sekali buka tutup panci ya, supaya kue tape bulannya ini tidak melebar. Nah, ini ya. Ini jadi setiap 5 menit sekali dibuka tutupnya, hilangkan uap panasnya, kemudian tutup sampai 15 menit waktunya. Jadi kalian harus perhatikan tipsnya ya, supaya nanti hasil kue bulannya itu tidak melebar. Karena kalau ditutup terus selama 15 menit itu rawan banget melebar sehingga nanti menjadi kurang cantik. Oke, setelah 15 menit seperti ini semuanya sudah matang, kemudian akan aku dinginkan terlebih dahulu di suhu ruangan aja, di angin-angin. Kalau sudah baru dikemas kalau ingin dijual kembali ya. Jadi letakkan di dalam mika kecil seperti ini. Nah, ini kalau tidak dialasi dengan kertas baking paper atau dengan daun pisang ya, itu nanti akan susah untuk mengeluarkannya karena cenderung nempel ya di loyang. Dan seperti ini hasilnya, ini cocok banget ya untuk ide jualan sebagai isian snack box. Untuk daya tahannya sendiri di suhu ruangan bisa bertahan maksimal 3 hari. Nah, untuk harga jualnya per satunya itu bisa dihargai 2.000 sampai 3.000 rupiah. Jadi nanti tentukan aja dari modal awal yang kalian keluarkan. Dan ini hasilnya di dalam tengahnya seperti ini, rasanya unik. Dan juga tentunya ini belum banyak yang jual ya untuk snackku kali ini. Untuk rasanya itu sangat unik ya dan juga lucu karena bahannya dari labu dan juga tape. Nah, mudah-mudahan bisa menginspirasi sahabat aku semua di rumah yang ingin membuat snack untuk ide jualan. Sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan snack dari tape singkong. Ini bisa banget sebagai ide jualan. Namanya kue lapis tape tetes ya. Unik banget cara pembuatannya. Seperti apa prosesnya? Simak video sampai selesai. Pertama aku akan siapkan 900 ml santan ya. Ini aku saring supaya ampasnya tidak ikut. Selanjutnya akan aku tambahkan dengan daun pandan, lalu aku masak hingga mendidih. Di sini juga akan aku tambahkan dengan gula pasir. Untuk gula pasirnya aku menggunakan 200 gram. Masak hingga mendidih, kalau sudah mendidih matikan lalu dinginkan.
Selanjutnya aku akan siapkan 150 gram tepung beras, lalu 200 gram tepung kanji. Tambahkan juga dengan setengah sendok teh garam. Kemudian vanili bubuk kurang lebih setengah sendok teh ya. Lalu 1 sendok makan bubuk agar-agar. Kemudian masukkan 900 ml santan tadi yang sudah dingin. Aduk hingga tercampur rata. Selanjutnya akan aku masukkan 200 gram tape singkong. Ini yang sudah aku haluskan terlebih dahulu ya untuk tapenya. Setelah itu aduk hingga tercampur rata, hingga tidak ada yang bergumpal. Lalu saring di sini supaya tapenya itu tidak bergumpal-gumpal ya kalau disaring. Nah, setelah disaring seperti ini akan aku bagi ya untuk adonan ini menjadi beberapa bagian. Untuk yang 3 adonan dengan berat 50 ml masing-masing berikan pewarna dan juga masing-masing berikan tambahan 1 sendok makan tepung terigu. Kemudian yang 400 ml ini berikan warna pink untuk lapisan atas dan bawahnya. Oke, kalau sudah seperti ini, kemudian akan aku sisihkan terlebih dahulu ya. Dan untuk adonan yang banyak itu biarkan berwarna putih seperti ini. Selanjutnya di sini aku siapkan loyang berukuran 18 cm ya, yang sudah aku olesi dengan minyak sayur. Kemudian kukus loyang selama 5 menit. Kalau sudah lalu tuang 100 ml yang adonan berwarna putih. Yang berwarna pink maksud aku. Kemudian di sini akan aku kukus selama 5 menit. Jangan lupa untuk apinya gunakan api yang sedang cenderung kecil. Kemudian tutup pancinya berikan alas serbet. Setelah 5 menit kemudian ambil 100 ml lagi ya untuk adonan berwarna pink. Tuang kembali. Lalu setelah itu kukus lagi selama 5 menit. Nah, ini sudah 5 menit, kemudian masukkan untuk adonan putih sebanyak 100 ml. Kukus lagi selama 5 menit. Selanjutnya ambil puding warna. Ini akan aku teteskan ya, secara acak aja antara warna merah, hijau serta kuningnya dengan cara ditetes-teteskan menggunakan sendok seperti ini. Ini proses cara pembuatannya mirip banget ya dengan resep aku di puding tetes. Jadi untuk memberikan motifnya cukup ditetes-teteskan aja menggunakan sendok secara acak ya per warnanya. Oke, setelah ditetes secara acak seperti ini, kemudian tutup lagi, lalu kukus kembali selama 5 menit. Kemudian setelah 5 menit tuang kembali untuk adonan putih sebanyak 100 ml. Jadi lakukan berulang ya hingga adonan tetes dan adonan putih ini habis. Jadi sama untuk pengukusannya, perlapisnya itu selama 5 menitan. Oke, dan setelah itu ini akan aku tetes lagi ya secara acak. Nah, kenapa untuk yang adonan tetes ini diberikan tambahan tepung terigu supaya teksturnya itu agak sedikit kental, tidak terlalu cair sehingga saat diteteskan seperti ini tidak melebar atau melebar. Selanjutnya setelah ditetes lagi akan aku kukus kembali selama 5 menit. Nah, ini lakukan terus ya hingga lapisan terakhir. Jadi nanti untuk lapisan terakhirnya itu di paling akhir ya, itu kita masukkan lapisan sisa adonan pink. Untuk adonan pink itu 400 ml dibagi menjadi 2.
Adonan bawah masing-masing 200 ml, kemudian adonan atasnya masing-masing juga 200 ml, tapi cara memasukkannya itu per 100 ml. Oke, nah ini sudah lapisan terakhir, jadi masukkan 100 ml adonan pink yang sebelumnya di bawahnya adalah adonan putih ya. Kukus lagi 5 menit, kemudian masukkan kembali untuk adonan pink sebanyak 100 ml. Kemudian terakhir ini dikukus selama 20 menit. Setelah 20 menit sudah matang seperti ini, kemudian dinginkan. Baru setelah dingin nanti dikeluarkan dari cetakan lalu dipotong-potong. Pastikan sudah sangat dingin ya, supaya tidak nempel-nempel nantinya dan tidak lengket. Tidak terlalu lengket maksud saya. Nah ini sudah dingin dan sudah aku keluarkan ya dari loyang, kemudian akan aku potong-potong. Untuk pisaunya jangan lupa dilapisi dengan menggunakan plastik supaya tidak nempel. Dan seperti ini hasilnya, sangat cantik ya untuk motif acaknya, motif tetes acaknya. Dan untuk ketebalannya kurang lebih 1 cm. Kemudian akan aku potong di sini, dikira-kira aja. Lalu dibungkus dengan menggunakan plastik OPP. Untuk plastik OPP di sini aku menggunakan yang ukuran 8 kali 10 cm. Nah, lakukan kesemuanya hingga selesai. Kalau sekiranya 8 kali 10 agak kebesaran, boleh ya menggunakan ukuran 7 kali 10 cm. Nah, untuk harga jualnya sendiri, untuk per satu potongnya ini bisa dihargai Rp2.000. Dan untuk ketahanannya di suhu ruangan bisa bertahan maksimal 2 hari ya. Kalau disimpan di kulkas itu bisa bertahan sampai 5 harian. Nah ini aku coba satu dan kalian bisa lihat ya seperti apa perlapisannya. Ini rasanya enak banget karena ada rasa daripada tape singkongnya. Dan untuk teksturnya sendiri itu sangat lembut, manisnya juga pas. Tapi buat kalian yang suka manis mungkin bisa ditambahkan kurang lebih 20 graman untuk takaran gula pasirnya. Oke, demikian tadi saja ya untuk resepku kali ini, cara mengolah tape singkong menjadi kue lapis tape tetes ala aku sebagai ide jualan tentunya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk sahabat aku semua di rumah. Terima kasih, sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan resep olahan pisang kepok ya. Ini bisa banget untuk ide jualan sebagai isian snack box maupun untuk teman minum teh maupun kopi. Namanya yaitu pisang wool. Nah, seperti apa proses cara pembuatan juga bahan-bahannya? Simak video sampai selesai. Panaskan teflon, kemudian tambahkan 2 sendok makan margarin. Tunggu hingga margarinnya mencair ya. Untuk penggunaan apinya gunakan api yang sedang cenderung kecil aja. Nah, kalau margarinnya sudah mencair, goreng 7 buah pisang kepok hingga berwarna kuning kecoklatan.
Oke, setelah berwarna kuning kecoklatan seperti ini, kemudian angkat dan tunggu hingga dingin terlebih dahulu. Selagi menunggu pisangnya dingin, akan aku siapkan bahan yang lain. Jadi di sini aku menggunakan 250 gram tepung terigu yang pro sedang, tambahkan 30 gram gula pasir, 3 gram ragi instan. Untuk merek ragi silahkan sesuaikan aja dengan selera atau kesukaan kalian. Nah, aduk hingga tercampur, lalu masukkan 50 gram SKM atau biasa disebut dengan susu kental manis. Kemudian masukkan 80 ml air matang ya, untuk memasukkan airnya bertahap. Kemudian aduk-aduk hingga tercampur. Supaya lebih cepat kalis, di sini akan aku ulek dengan menggunakan tangan secara manual. Kalian bisa juga menguleknya dengan menggunakan mesin. Selanjutnya masukkan 40 gram margarin, lalu uleni lagi menjadi kalis elastis. Oke, setelah kalis dan elastis, tutup rapat lalu biarkan selama 40 menit. Setelah 40 menit dan adonannya sudah mengembang seperti ini, selanjutnya kempiskan adonan, lalu bagi-bagi ya adonan masing-masing dengan berat 30 gram. Nah, setelah menjadi bulatan seperti ini, kemudian akan aku bentuk pipih ya. Jadi ikuti aja sesuai yang aku contohkan. Ambil satu bulatan, lalu pipihkan dengan rolling pin seperti ini. Kemudian nanti akan aku berikan isian pisang yang sudah kita goreng tadi. Untuk pisangnya bisa dibelah kecil seperti ini ya. Kemudian juga akan aku tambahkan dengan coklat blok, lalu juga keju. Nah, untuk kejunya ini boleh keju parut maupun bisa juga keju slice seperti ini. Tutup, kemudian untuk di bagian atasnya akan aku kerat ya, memanjang tanpa putus seperti ini dengan menggunakan pisau atau bisa juga alat pengerat plastik seperti punya saya. Kemudian gulung sampai ujung seperti ini, rapikan, lalu letakkan di dalam loyang yang sudah dialasi dengan kertas baking paper. Nah, di sini untuk penggunaan ovennya sudah harus kalian panaskan ya, 10 menit sebelum adonan masuk. Lakukan kembali hingga adonannya habis. Jadi ambil satu adonan, kemudian pipihkan dengan menggunakan rolling pin seperti ini. Lalu di bagian tengahnya akan aku berikan pisang yang tadi digoreng dengan tambahan coklat maupun keju. Nah, untuk pisangnya ini satu pisang aku bagi menjadi 4. Oke, kemudian lipat ke dalam ya untuk bagian ujung bawah. Kemudian bagian atasnya dikerat-kerat dengan menggunakan pisau. Kemudian gulung sampai atas, lalu rapihkan dan letakkan di dalam loyang. Jika tidak punya kertas baking paper, loyang boleh ya diolesi dengan margarin lalu taburi dengan tepung tipis-tipis.
Resep pisang bul ini sebenarnya sama aja ya dengan roti pisang. Resep roti pisang hanya diberikan motif garis-garis seperti ini, jadi menyerupai benang wool gitu istilahnya. Nah, ini bisa bertahan jika di suhu ruangan maksimal 4 hari ya. Jadi ini bisa banget untuk ide jualan sebagai isian snack box. Oke, setelah semuanya dibentuk seperti ini, kemudian untuk bagian permukaannya aku olesi dengan 1 butir kuning telur. Ini aku campurkan dengan air kurang lebih tadi 1 sendok makan aja ya untuk airnya. Air putih biasa yang matang. Kemudian oleskan ke bagian permukaannya hingga merata. Selanjutnya oven selama 40 menit, api atas bawah, suhu 170 derajat Celcius. Nah, setelah matang seperti ini dan selagi masih panas, langsung olesi aja di bagian permukaannya dengan menggunakan margarin. Dikuas seperti ini ya, supaya hasil roti woolnya itu bisa mengkilat. Oke, kemudian tunggu hingga dingin, baru nanti setelah dingin akan aku kemas. Nah, jadi banyak ya untuk satu adonan yang aku bagikan. Untuk satu resep yang aku bagikan menjadi 16 ya, 16 pisang wool. Dan kalau sudah benar-benar dingin, kemudian akan aku masukkan ke dalam wadah plastik OPP seperti ini yang ada perekatnya ya. Kemudian bisa diberikan tambahan stiker untuk bagian luarnya. Nah, ini harus sudah benar-benar dingin ya, supaya roti wool yang kita buat itu awet, tidak gampang jamuran. Kalau sudah benar-benar dingin, itu di suhu ruangan bisa bertahan 4-5 harian. Dan tentunya masih tetap lembut ya, tidak keras untuk hasil rotinya. Harga jualnya sendiri kalian bisa hargai per satunya dengan harga 3.000 sampai 4.000 rupiah, dan ini bisa juga dikemas di dalam dus seperti ini ya cara penjualannya, dengan isi 8 roti pisang wool yang aku buat. Ini juga bisa banget untuk isian snack box. Ini aku akan coba satu ya, supaya kalian bisa lihat seperti apa hasil di bagian dalamnya. Nah, ini lembut banget dan dipadu padan dengan pisang, coklat dan keju itu membuat rasa yang enak banget. Kalian harus mencobanya. Oke, demikian tadi saja ya untuk resepku kali ini. Ide jualan sebagai isian snack box dari buah pisang, namanya pisang wool ala aku. Selamat mencoba untuk sahabat aku semua di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.